Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Waalaikumsalam Subhanahu wa warahmatullahi taala wabarakatuh. sebab pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk berdiskusi, belajar bersama di kelas 5A yang hebat ini. Kelas 5A hebat ya, kelas 5A hebat luar biasa. Anak-anak bisa belajar di rumah. Kali ini menggunakan Google Meet sehingga kita bisa berinteraksi walaupun berada di rumah masing-masing. Kita bisa berhadap-hadapan secara tatap maya ya. Oleh karena itu ini perlu disyukuri. Kemudian yang kedua anak-anak jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan ketat agar kita benar-benar terhindar dari virus corona yang saat ini masih ada di sekitar kita, di negara kita. Semoga kita senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia di rumah, tentu saja kali ini kita akan berdiskusi untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kemarin yang telah kita lakukan ya. Kalau kemarin kita belajar tentang fungsi organ gerak dan menggambar ilustrasi, maka kali ini diharapkan kalian dapat mengetahui, memahami, mempraktikkan tentang nilai-nilai Pancasila ya yang terkandung di dalam Pancasila. Nanti Pak Ali share screen dengan materi yang bisa kalian perhatikan. Nah, tujuannya apa? Anak-anak agar mampu ya memahami apa sih yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila itu. Nah, untuk mempersiapkan diri, minta tolong kepada anak-anak di rumah supaya menyiapkan buku tulisnya, kemudian bolpennya, kemudian buku tema 1 ya sebagai sumber belajar kita pada pagi hari ini. Izinkan Pak Ali share materi sehingga kalian nanti bisa memahami lebih detail lagi ya. Pak Ali share screen dulu. Oke. Oke. Kelihatan materinya ya? Iya, Pak. Oke, nah ini anak-anak sekalian, Pak Ali, kita share di buku kalian juga ada ya. Nah, Pak Ali ingin minta bantuan nih sama anak-anak sekalian, siapa yang mau membacakan teks ini nanti ketika Pak Ali suruh berhenti, diganti yang lain ya. Saya minta tolong yang pertama Mas Alif Akbar, ada? Ada, Pak. Silakan dibaca, Mas. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, Pak, kata Edo. Benar, Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organ untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Jawab Pak Rudi. Stop. Oke, selanjutnya Mbak Areta, ada ya? Halaman berapa, Pak?
Aduh ya, silakan selanjutnya Mbak Ita Yuanita. Ini siapa nih? Kalau di buku halaman 20 ya. Silakan Mbak Masida. Lanjutannya. Ini di share screen sudah bisa dibaca. Sangat besar sekali ya. Halo? Nyampai benar Edo, meskipun bau tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga. Jawaban Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang. Stop, berhenti. Sekarang Ririn Nur Afia. Masih di jalan, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian Ovi Jami. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Ya, tidak apa-apa, Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Stop. Sekarang Rilia Haris. Sebentar, ulangi. Sekarang Nuril Maulidia. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh. Tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Oke, terima kasih ya. Cara membaca kalian sudah bagus semuanya. Sudah pintar membaca. Intonasinya juga sudah cukup baik. Nanti walaupun selesai pembelajaran, di rumah Pak Ali harap kalian tetap banyak membaca ya. Membaca sendiri. Nah itu tadi contoh membaca nyaring. Kalau sendirian di rumah, membacanya membaca senyap ya. Membaca di dalam hati. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan tentang teks bacaan tadi, terutama tentang pengapalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata sikap dari Bapak tadi ya, dari sikap Pak Rudi itu sangat baik sekali. Dia mengamalkan nilai-nilai pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang memberikan bantuan atas apa yang diminta Pak Eko tentang air seni. Air seni itu adalah air kotoran cair dari kelinci yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik cair. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata dalam Pancasila tidak saja nilai-nilai terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab kelima sila Pancasila, maksud Pak Ali, itu memiliki nilai-nilai yang bisa dipraktikkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai apa saja yang terkandung di dalam Pancasila, dalam sila-sila Pancasila? Nah, perlu diketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara, pedoman hidup bangsa, falsafah, kemudian
sumber pedoman masyarakat bangsa kita. Sehingga dalam Pancasila itu, dalam sila-sila Pancasila terkandung nilai-nilai yang bisa dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan, ya, di dalam berbagai segi kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian kelas 5 yang hebat itu perlu memahami satu persatu dalam sila-sila itu nilai apa atau karakter apa atau sikap apa yang harus saya lakukan, yang harus saya amalkan dari nilai-nilai pada sila Pancasila itu. Nah, itu ya. Kenapa kita berpedoman kepada Pancasila? Karena Pancasila itu sesuai dengan pri kemanusiaan atau sesuai dengan karakteristik ciri-ciri kepribadian, sesuai dengan cita-cita luhur masyarakat bangsa Indonesia, ya. Karena Pancasila itu sila pertama sampai sila kelima itu saling berhubungan, saling menguatkan. Sungguh dahsyat, sungguh hebat apabila nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ini kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar pada layar, ya. Di situ ada gambar orang beribadah yang kita ambil petik manfaatnya sebagai nilai ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nah, oleh karena itu, karena di Indonesia ada beberapa agama yang diakui oleh negara, maka kita harus saling menghormati, saling bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, kita masing-masing umat beragama harus menghormati dan menghargai setiap pemeluk agama menjalankan ibadahnya. Tidak boleh mengganggu ibadah dan keyakinan agama orang lain. Sehingga kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa ini benar-benar sesuai dengan keyakinan dan agama kita. Gambarnya tampak jelas bagaimana orang-orang beribadah sebagai umat Islam, umat Buddha, umat Hindu, umat Kristen, umat Katolik, dan seterusnya. Karena setiap umat beragama memiliki cara untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah yang harus kita hormati, kita hargai. Tidak boleh memaksakan, kamu harus ikut agamaku, dan seterusnya, tidak boleh. Pancasila dalam sila pertama memberikan pembelajaran kepada kita, nilai ketuhanan yang Maha Esa harus kita amalkan sesuai dengan agama dan keyakinan yang kita anut. Nah, itu ya. Kemudian anak-anakku sekalian, pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila Pancasila, sila kedua. Nah, apa yang dimaksud? Bahwa setiap warga negara kita, ini masyarakat, supaya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia, antara sesama masyarakat, ya, dalam bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya kita dengan orang lain itu memiliki derajat, hak, kewajiban yang sama. Tidak boleh merendahkan orang lain. Kamu itu miskin, tidak boleh. Oh, itu pengemis, tidak boleh kita hargai, tidak boleh begitu. Nah, pada hakikatnya manusia itu memiliki hak yang sama, derajatnya sama. Tidak ada manusia yang sombong, tidak boleh. Tidak ada yang manusia egois, tidak boleh. Nah, kita harus menghargai masyarakat lain, orang lain, sebagaimana kita menghargai diri kita.
Karena hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sama, ya. Kita mempunyai hak untuk hidup, memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal, memiliki hak untuk bersosialisasi, berteman. Kita wajib menghormati peraturan pemerintah, norma masyarakat, norma agama, norma sosial. Nah, kita berkewajiban untuk mematuhi itu. Oleh karena itu, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan sosial, menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi, kalau ada manusia lain yang ditindas atau dilepas, kita merasa bahwa itu sebenarnya bagaimana kalau menimpa pada diri kita. Nah, itu namanya memiliki sikap mencintai dan tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jika ada perlakuan keras terhadap manusia lain, kita tentang, tidak boleh itu. Nah, itu. Hak asasi manusia itu adalah memiliki hak dasar hidup dan beragama misalnya. Jadi tidak boleh mengintimidasi, mengancam, itu tidak boleh. Oleh karena itu, kalian di rumah, di masyarakat kita semua harus saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu, ya. Nah, Pak, bagaimana jika ada orang lain yang terkena musibah, banjir, gunung meletus, bencana alam lain? Nah, kita tunjukkan rasa cinta kita sebagai manusia. Kita membantu, ya, kita memberikan atau mengulurkan tangan, dan seterusnya. Sehingga sikap-sikap dan nilai Pancasila itu benar-benar tertanam dalam hati sanubari kita. Bukan hanya ada bacaan dibaca, kemudian setelah dibaca selesai tidak diamalkan. Harapannya tidak begitu. Maka kita berharap, Pak Ali berharap, guru berharap, orang tua berharap bahwa kalian bisa mempraktekkan bagaimana sih rasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sih rasanya sikap tenggang rasa? Bagaimana sih gemar melakukan kegiatan sosial, membantu orang lain, dan seterusnya. Ini harus dipraktikkan. Salah satu contoh, ya, ada di gambar itu. Ketika ada orang yang tidak berkemampuan, anak-anak bisa mengulurkan tangan, membantu, meringankan beban orang lain. Nah, selanjutnya, pada Sila Persatuan Indonesia, nilai-nilai yang bisa dipraktekkan adalah sikap cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Maksudnya, kita ini masyarakat yang beragam, banyak ya. Di desa, di kota, masyarakatnya itu beragam. Pekerjaannya bermacam-macam. Latar belakangnya juga bermacam-macam. Seperti tadi, agamanya juga berbeda-beda. Nah, dengan Persatuan Indonesia, kita bisa menerapkan bagaimana kita memiliki sikap cinta tanah air, ya. Artinya, tanah air kita itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kita harus jaga. Kita harus berkorban jika sewaktu-waktu ada pihak lain yang mau mengambil negara tanah kita, tanah bangsa kita, misalnya ya. Termasuk kita harus selektif, hati-hati untuk menerima budaya-budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita perlu bersatu, bergotong royong, bahu-membahu di antara masyarakat yang berbeda-beda. Kita harus terapkan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu? Berbeda-beda tetap satu juga, Indonesia, ya. Jangan lupa
persatuan dan kesatuan harus dijaga mulai dari kita, diri kita, lingkungan terdekat, teman kita, di kelas, di masyarakat, sampai kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini. Jangan sampai berpecah belah, jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai mendahulukan egonya, sombongnya, tidak boleh gitu ya. Nah, yang keempat anak-anak, setiap warga negara itu sudah dijelaskan tadi, haknya kewajibannya sama. Berarti memiliki tempat dan kedudukan, memiliki posisi yang sama. Nah, oleh karena itu, supaya digunakan dengan sadar bahwa kita hidup ini untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat. Jadi kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan daripada kepentingan pribadi ya. Karena kita hidup dalam suatu negara yang demokratis, maksudnya negara yang menjunjung tinggi semangat musyawarah dan mufakat, maka dalam menyelesaikan persoalan, menghasilkan keputusan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama, maka harus dilakukan dengan musyawarah ya. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu adalah melakukan kesepakatan secara bersama-sama, berpendapat, kemudian dengan alasan yang dibenarkan, diterima, bermanfaat bagi orang lain, dan dikerjakan secara bersama-sama. Itu ciri-ciri kita bermusyawarah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, itu kepentingan negara, kepentingan umum itu lebih utama daripada kepentingan kita sendiri. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kamu harus ikut aku. Pendapat saya benar, ikuti. Tidak boleh begitu ya. Kemudian mendengarkan pendapat orang lain ya. Kalau orang lain berpendapat, oh itu salah pendapatmu, itu tidak boleh begitu ya. Tetapi harus bermusyawarah dengan semangat kekeluargaan. Berbicara yang enak didengar ya. Kemudian apa-apa yang dilakukan selalu berdasarkan kesepakatan dan mufakat. Ini contohnya juga banyak. Misalnya, Pak, izin ke kamar mandi, Pak. Ya, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua kelas, ketua RW, dan seterusnya. Ini contohnya ya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi tidak boleh kita berhidup mewah-mewah, boros ya, perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Itu tidak boleh. Kita harus menghargai hasil kerja keras orang lain ya. Kemudian adil terhadap sesama manusia, menghormati hak-hak orang lain, kemudian menolong orang lain. Nah, ini nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 5 perilaku sikap. Kamu sudah mungkin bisa langsung menjawab di sini ya. Tidak usah menjadi tugas. Silakan kalian bisa langsung berbicara. Nah, ini nomor 1 ada nilai gotong royong. Kira-kira sesuai dengan sila keberapa ini? Silakan langsung menjawab. 3, Pak. Ya. 3, Pak. 3. Oke. 3, Pak. 3. Sekarang nomor 2, rajin beribadah. 1. Silakan. Bagus. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 4, Pak. Sila keempat. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan si miskin. Sila kedua. 5. Pak, 5. Tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. 5, Pak. 5, Pak. 5, Pak. Ayo. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, 2.
Dua, Pak. Dua, Pak. Dua. Pak. Yang nomor 4 itu jawabannya ini, yang nomor 4. Kemanusiaan yang adil yang beradab. Yang terakhir, nomor 5, memberikan kesempatan berarti peduli terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, baik anak-anakku sekalian di rumah, di sini ada ya sikap yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Ini kamu cukup menuliskan satu sekarang. Jadi Pak Ali tunggu 1 menit. Judulnya sekalian tulis saja, sikap yang sesuai sila pertama. Ya. Pak, apakah saya boleh menulis ini lagi? Ya boleh, nggak apa-apa. Tetapi kalau bisa cari contoh lain lagi. Silakan ditulis nomor 1. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Gambarnya itu bintang. Pak Ali kasih waktu 1 menit saja. Karena kalian sudah memahami ya. Ditulis di buku tulis itu. Yang mana, Pak? Yang mana? Silakan ditulis di buku tulis. Bentar ya. Yang mana, Pak? Yang di Yang tadi ditulis itu. Ini, sikap yang sesuai dengan sila pertama. Contohnya tadi kan rajin beribadah. Nah, sekarang kamu kalau mau mencari contoh lain itu apa gitu loh. Ini kan contohnya tadi ya. Gotong royong sesuai dengan sila keberapa? Rajin beribadah sila ke-1. Nah, kamu sekarang diminta contoh lagi. Yang sesuai dengan sila pertama itu sikap contohnya apa? Pak, saya mau nulis ini lagi. Rajin beribadah, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau bisa mencari contoh lain. Misalnya, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain, itu termasuk gitu loh contohnya. Paham ya? paham. Oke? Itu yang pertama. Waktu saya kasih 1 menit. Apa ya? Bapak. Yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya tadi juga banyak, misalnya membantu orang pengemis. Contohnya itu ya, silahkan cari contoh lain. 1 menit waktunya. Jangan banyak-banyak ya. Sudah? Belum, Pak. Kalau yang sudah bisa melanjutkan, tuliskan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi, 1 contoh saja. Kalau bisa berbeda dengan contoh yang sudah ada. Sila keempat.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini silakan kalian beri contoh yang sesuai. Kalau contoh yang pertama tadi menyatakan pendapat dalam musyawarah, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat, pemilihan ketua kelas, ketua RT, ketua RW, itu contoh-contoh ya. Nah, silakan mencari contoh lain. Pak, apakah boleh saya mencontohkan berdiskusi di rumah, musyawarah di rumah? Boleh, tidak apa-apa ya. Sudah selesai? Belum, Pak. Oke. Nah, sikap yang kelima harus mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Simbol gambarnya padi dan kapas. Jadi kalian memberikan satu contoh saja sesuai dengan sikap sila kelima. Hari ini yang masuk rupanya 16 anak. Berarti 12 anak tidak boleh mengisi daftar hadir ya. Makanya yang mengisi daftar hadir yang masuk saja. Mungkin mereka dalam perjalanan dan ada aktivitas yang tidak bisa diganggu, silakan. Baik, sudah selesai? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Waktu 2 menit lagi. Persatuan Indonesia. Jerawatan perwakilan. Dua kemanusiaan yang adalah beradaban. 3 persatuan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah ya. Pak Ali stop screen. Pak Ali ingin melihat kalian mengerjakan itu semua. Kameranya dinyalakan. Semuanya kameranya dinyalakan ya. Empat, keadilan sosial. Keadilan bagi Indonesia. 5, permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan. Sudah, Pak.
Sudah ya? Ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, yang sudah bukunya ditunjukkan ya. Bukunya ditunjukkan. Hasil pekerjaannya ditunjukkan ke kamera. Pak Ali screenshot ya. Kamera yang belum dinyalakan dulu. Semuanya. Kamera yang belum dinyalakan, kemudian tugasnya ditunjukkan, Pak Ali screenshot ya. Pak Ali hitung sampai yang belum selesai juga nggak apa-apa ditunjukkan. Hitungan sampai ke 3 ya, ditunjukkan. 1, 2, 3, tunjukkan. Oke, selesai. Silakan dikerjakan. Nah, tidak ada tugas hari ini, tidak ada, cukup mengerjakan itu saja. Nah, bagi anak-anak di rumah yang belum hadir, ya tidak boleh mengisi daftar hadir. Yang belum mengisi daftar hadir, silahkan nanti di akhir Pak Ali kasih kesempatan untuk mengisi daftar hadir ya. Ngisinya di mana, Pak? Pak Ali kirim ulang di kolom chat. Silakan disimak di kolom chat, ada lagi, saya kirim lagi. Bagi yang sudah, silahkan mulai mengisi di daftar hadir di chat boleh ya. Silakan. Adakah pertanyaan dari materi yang disampaikan Pak Ali tadi, anak-anak? Sudah cukup jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Sekarang saya minta Mas Rilia Haris itu ya, tulisannya untuk membacakan, presentasikan sila pertama. Apa yang kamu tulis? Mic-nya dibuka, mic-nya dibuka. Rajin beribadah, Pak. Sila pertama. Contohnya rajin beribadah, Pak. Ya. Sudah ya? Oke, sila kedua sekarang contohnya Dedi Firman. Presentasikan untuk sikap sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, contoh sikapnya apa? Saling mencintai. Ya, contoh realnya itu apa? Tadi sudah contoh ya, memberikan bantuan kepada pengemis misalnya. Baik, Siti Nuraini ini, yang pemilik akun Siti Nuraini. Sila kedua, apa yang kamu tulis? Saling menolong kepada orang miskin. Ya, boleh. Kemudian sila ketiga, Fitri El Humairo. Apa yang kamu tulis? Menjaga dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, contohnya apa? Contoh nyatanya di masyarakat. Kalau tadi kan saling membantu, bergotong royong, membangun rumah masyarakat. Ada contoh yang lebih jelas, lebih real, lebih nyata? Cinta tanah air. Ya, cinta tanah air itu ditunjukkan dengan apa? Ada contoh lain? Silakan Ririn. Belum, Pak. Oke, belum. Ahdan, kamu punya contoh sila ketiga?
menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Betul. Contohnya apa? Maaf Misalnya, Pak, jaringannya saya jelek. Keluar masuk. ya enggak apa-apa Mas Arya. Silahkan. Ada yang bisa mencontohkan lain? Wiwi Handayani yang punya Rela berkorban demi bangsa dan negara. ya, contohnya apa? Saling menghargai. Ini ada yang raise hand ya? Raise hand, angkat tangan ini. Siapa ini? Oh, enggak ada. Nah, sila keempat yang punya contoh silakan. Pengamalan sila keempat, sikap yang dibangun. Alif Akbar Sahawi, ini akunnya. Coba jawab sila keempat. Mengikuti pilihan umum dan menghormati orang lain. Pengambilan keputusan bersama, contohnya apa? Mengikuti pilihan umum dan menghormati. Boleh, bagus. Sila kelima, silakan. Sila terakhir, ada yang sudah selesai sila kelima? Ovi Jami yang punya akun Ovi Jami. Yang lain mungkin yang mau jawab sila kelima, Prayoga. Alfan saya, Pak. Silakan. Tidak boros. Ya, boleh tidak boros ya. Jadi kalian dalam setiap menjawab presentasi, mengisi absen, menulis secara langsung Pak Ali lihat di layar, itu semuanya Pak Ali nilai ya. Penilaian keaktifan, penilaian sikap selama pembelajaran, keaktifan menjawab, dan seterusnya. Sehingga kalian diminta partisipasi aktif di dalam kegiatan pembelajaran secara daring dengan Google Meet ini. Nah, anak-anakku sekalian, cukup bagus semua. Dari awal sampai sekarang tadi kalian aktif di dalam belajar bersama melalui virtual meeting ini. Nah, saya kira, Pak Ali kira hari ini memang tidak ada tugas. Kalian sudah mengerjakan secara langsung, Pak Ali saksikan. Terima kasih sudah bekerja sama, dan kepada orang tua di rumah yang membimbing, Pak Ali ucapkan terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat dan tetap menjaga kesehatan supaya bugar, banyak membaca, dan berkegiatan literasi di rumah. Jangan lupa untuk belajar, pembelajaran selanjutnya dibaca-baca kembali ya. Untuk ini anak-anak sekalian, saya kira kegiatan pembelajaran pada hari ini Pak Ali cukupkan ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Gak ada. Kalau tidak ada, Pak. daftar hadir diisi. Dan untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Ali akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.